Puan Maharani memastikan PDIP bergabung di dalam pemerintahan Prabowo Gibran dan dikabarkan mendapatkan 2 jatah kursi menteri di kabinet Prabowo Gibran. Yang jadi pertanyaan saya adalah bagaimana nasib para buzzer-buzzer Ganjar seperti Denny Siregar dan kawan-kawan. Kemudian bagaimana Masinton Pasaribu dan Deddy Sitorus harus ngemis-ngemis dan memuja-muji dan menjilati Gibran. Sungguh gambaran yang sangat menakjubkan. Pilihnya kembali Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI disinyalir sebagai bagian dari kesepakatan politik antara PDIP dengan Gerindra dan pemerintahan Prabowo mendatang. Publik pun menduga PDIP akan merapat ke pemerintahan Prabowo, terlebih menyusul wacana pertemuan antara Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarno Putri. Bahkan beredar informasi PDIP akan mendapat jatah 2 menteri dalam kabinet pemerintahan Prabowo Gibran. Saat dikonfirmasi Ketua DPP PDIP yang juga Ketua DPR RI Puan Maharani hanya tersenyum sambil mengamini kabar jatah menteri untuk PDIP. Puan juga mengungkap rencana pertemuan Prabowo dan Megawati yang tinggal menghitung hari. Nanti pada waktunya. Kabarnya juga sudah ada dia bilang soal menteri nih Bu Puan. Gimana informasinya Bu? Pada waktunya. Bahkan katanya udah ada 2 menteri nih Bu. Gimana tanggapannya? Amin. Amin ya Bu ya. Berarti kemungkinan besar dong Bu Puan ya. Insya Allah. Siregar sebelumnya adalah merupakan pendukung Joko Widodo, namun demikian digait oleh Ganjar menjadi buzzernya Ganjar atau PDIP. Dengan bergabungnya Puan kepada Gerindra atau Prabowo, nasibnya Denny Siregar seperti apa ya? Yang saya heran nih, Pak Jokowi, maaf ya, juga seakan-akan tuli dan buta. Ketika saya teriak untuk selamatkan konstitusi, untuk selamatkan nama baik, saya dituduh menyerang. Saya ini pendukung Jokowi selama 2 tahun pilpres, tapi saya bukan penjilat. Ya, namun demikian PDIP telah bergabung dengan Gibran, maka otomatis pekerjaan Denny Siregar harus menjilat kembali kepada Gibran ataupun kepada Joko Widodo. Selain Denny Siregar ada Butet Kertarajasa. Saya juga tidak tahu bagaimana Butet Kertarajasa harus menjilat lidahnya sendiri. Ya, menjilat lidahnya sendiri. Dia yang mengatakan Pak Jokowi kere munggah Bali, begitu ya. Inilah Butet Kertarajasa. Rakyat, ada kucing gondol iwa empal, aku marah tak lempar sandal. Jokowi maunya revolusi mental, tapi gagal terjungkal-jungkal. Kucingnya kabur, kakinya pincang, ingin terbang tak bisa melayang. Ngakali survei supaya menang, jelas jika menang karena main curang. 1 aku sayang ibu, 2 aku sayang ayah. Jutaan Jokower merasa ditipu, penampilannya lugu, jebol licik, ngakali mahkamah. Wong edan gondal gandul tanpa cawat. Bagi mereka tuanku adalah konglomerat. Gatot kaca tulangnya besi, ototnya kawat. Bagi Ganjar Mahfud tuanku adalah rakyat. Makanan tradisional geblek namanya. Kalau di Bantul namanya geplak. Seharusnya kita hormati yang mimpin negara, tapi maaf, kita muak karena dia memihak. Di sini keselamatan negara dijaga Megawati. Di sana sembako wirawiri dibagi Jokowi. Di sini kita konsisten berdemokrasi. Di sana mereka rame-rame mengkhianati konstitusi. Yang terakhir, Kulon Progo bangga punya bandara melengkapi Jogja yang istimewa. Kita semua berkumpul di sini diikat tali jiwa bersama Ganjar Mahfud, gelorakan revolusi cinta. Pantun itulah Butet Kertarajasa yang menghina Presiden Joko Widodo dengan pantun pedas, sindiran yang sangat keras.
Selain Butet Kertarjasa, demikian juga dengan Masinton Pasaribu yang menghina Gibran sebagai asam sulat, ya jadi singkat dengan Samsul maksudnya gitu ya. Keluarkan bakatmu, ayo. Keluarkan bakatmu. Panggilan baru sampaian Samsul alias asam sulfat. Cawapres Gibran Raka Buming Raka mendapatkan nama panggilan baru oleh warganet yang membahasnya di berbagai lini masa medsos. Anak Presiden Jokowi itu pun dipanggil dengan nama Samsul alias singkatan dari asam sulfat yang mengacu pada pernyataannya mengenai asupan yang harus dikonsumsi ibu hamil. Terkait itu pula tengah viral video yang melihatkan politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu dengan antusias meneriakan kata Samsul. Ayo Samsul, Samsul, keluarkan bakatmu, kata Masinton. Ia pun mempraktikkan sikap Gibran saat debat Capres 2024 perdana lalu yang tampil bak seorang tim hore. Ayo, 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 keluarkan bakatmu dalam debat nanti, ujarnya. Iya, itulah tadi berita mengenai Masinton Pasaribu yang menghina Gibran dengan panggilan Samsul. Namun demikian Gibran menjawab dengan kemenangan sebagai wakil presiden. Berbeda dengan Masinton Pasaribu yang gagal masuk Senayan. Selain Butet Kertarjasa, satu lagi politisi PDIP yakni Deddy Sitorus, ya tadi sudah kita saksikan Masinton Pasaribu. Sekarang kita saksikan penghinaan Deddy Sitorus kepada Gibran ya. Itu banyak mempermalukan. Jadi hafalan-hafalan Gibran ini menurut saya kalau kita bedah satu-satu itu banyak mempermalukan dirinya sendiri sebenarnya. Ya, di luar gimmick-gimmicknya yang bikin heboh itu. Misalnya ketika dia bicara soal greenflation. Ya, satu istilah yang sebenarnya hanya sebagian kecil dari masyarakat punya urusan. Ya, saya kira Bung Daniel dan juga kawan saya Maman ini mungkin karena Komisi 7 dikit-dikit udah dengar lah. Tapi Bung Daniel aku yakin dia juga baru dengar malam itu nih. Yang biasanya ngurusin soal persenjataan. Iya kan? Greenflation itu kan terjadinya inflasi karena persoalan transisi energi. Tapi bisa juga nih kita bikin jadi satu contoh yang sederhana. Apa itu greenflation? Yaitu anak yang masih green, belum cukup umur, dipaksain jadi capres dengan mengangkatnya etika. Itulah greenflation. Itu greenflation yang paling jelas. Karena Anda tidak bisa mengelola sebuah negara yang begini kompleks hanya dengan hafalan-hafalan. Karena kita tahu sendiri bagaimana kondisi Pak Prabowo, kondisi kesehatannya, umurnya, yang sudah tentu memerlukan ya anak muda pendamping dia itu anak-anak yang memang mumpuni, punya kesadaran kultural, kesadaran sosiologis, punya deposito ya masa lalu yang bisa menjadi rujukan dia untuk mengelola persoalan. Itulah politisi PDIP Deddy Sitorus yang begitu sangat menghina kepada Gibran Raka Buming Raka. Buzzer Ganjar lainnya adalah Mas Joprai yang begitu sangat merendahkan Gibran. Bahkan dia pernah meyakini kalau maksudnya Prabowo Gibran bakal kalah. Mencurigai Gibran ini memang menghindari kampanye-kampanye yang harus memeras otak. Maka kalau kita lihat ya, Gibran ini cuma doyan bagi-bagi, mainan sama anak-anak, ya naik kereta kelinci. Ya, atau bagi-bagi dari mulai makanan, susu, amplop. Amplop apa isinya? Pastinya isinya duit lah. Masa isinya surat? Lalu di mana gagasannya? Kampret banget. Ya, saya dengar ya, masih ada yang gugat soal putusan MK. Soal boleh wali kota nyapres meski usianya belum sampai 40 tahun. Nah, mungkin penggugat ini punya pendapat yang sama dengan lebih dari 100 juta rakyat Indonesia yang tidak setuju dengan produk aturan yang memang terbukti sebagai media kecurangan keluarga Jokowi ini.
Itu kata Majelis Kehormatan MK loh ya. Nah, menariknya adalah ketika ada yang ngotot bilang bahwa gugatan usia capres atau cawapres itu ditunjukkan untuk anak muda biar jadi punya peluang yang makin lebar untuk menjadi pemimpin dan atau bahkan disebut mewakili aspirasi dari kalangan Gen Z dan milenial. Kalau tahu motif sebenarnya dari lahirnya aturan yang sangat amis dengan aroma nepotisme itu, pasti Anda setuju bahwa ini alasan dicari-cari aja dan cuma omong kosong. Emang dengan umur muda saja cukup buat nyapres. Memang dengan label Gen Z dan milenial itu udah bisa langsung ikut daftar cawapres di KPU. Kecuali anak muda itu adalah anak presiden yang belakangan terbukti menjadi wali kota pun karena intervensi bapaknya. Kalau Anda adalah anak muda biasa, bahkan telah menjadi kepala daerah sekalipun, hasil keputusan MK yang meloloskan Gibran itu belum tentu terjadi juga ke Anda. Kenapa? Karena untuk jadi calon, cawapres atau capres, tetap harus ada dukungan partai atau gabungan partai-partai minimal 20%. Apakah ada bupati atau wali kota nanti yang bapaknya bukan siapa-siapa mendadak mampu mengkondisikan partai-partai besar untuk mendukungnya menjadi capres atau